Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat supaya kita dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Ya, eh, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi pembahasan kita mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai sistem reproduksi manusia dan hewan, sekarang kita akan membahas mengenai sistem reproduksi tumbuhan ya. Nah, oke. Oke. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, yang sebelah kiri ini adalah gambar daun cocor bebek, yang sebelah kanan ini adalah gambar bayam sepertinya ya. Nah, kedua tumbuhan ini tentu saja bereproduksi, tetapi dengan cara yang berbeda. Nah, kita tahu bahwa bayam ya, dia memiliki bunga. Nah, bunganya ini ketika nanti sudah diserbuki, maka dia akan menjadi buah dan menghasilkan biji. Nah, si biji inilah yang nanti akan menjadi alat reproduksinya. Alat reproduksinya bunganya ya, tapi si bijinya ini yang nanti kita akan tanam dan menjadi individu yang baru. Nah, berbeda dengan cocor bebek. Daun cocor bebek ini dia dapat melakukan reproduksi dengan cara tunas ya. Nih, tunas adventif yang ada di daunnya gitu. Oke. Nah, ini adalah bagannya. Reproduksi pada tumbuhan itu ada reproduksi secara vegetatif ya, atau tidak melibatkan gamet. Kemudian ada reproduksi secara generatif atau melibatkan sel gamet. Oke, ada juga pergiliran keturunan atau metagenesis. Ya, metagenesis ini terjadi pada tumbuhan lumut dan paku. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di jenjang sekolah selanjutnya. Oke, kita akan lanjutkan dulu ke reproduksi vegetatif atau aseksual ya. Reproduksi vegetatif itu dibagi menjadi dua macam, yaitu reproduksi secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami artinya tidak melalui campur tangan manusia, sedangkan buatan itu dengan bantuan manusia ya. Nah, vegetatif alami itu ada membelah diri, ada fragmentasi tunas, spora, rizoma, ada geragi, ada umbi batang, ada umbi lapis, dan tunas adventif. Sedangkan vegetatif buatan ada stek, ada cangkok, ada runduk, ada okulasi, dan ada penyambungan. Oke, kita akan lanjutkan ya. Baik, reproduksi vegetatif alami. Yang pertama adalah dengan spora. Kalau kita lihat tumbuhan suplir ya, atau paku ya, bukan paku untuk membuat rumah ya, tumbuhan paku. Nah, di balik daunnya itu ada yang hitam-hitam. Nah, itu adalah sporanya. Spora ini merupakan salah satu cara reproduksi vegetatif alami pada lumut atau paku ya. Selanjutnya ada juga fragmentasi. Sama seperti hewan ya, pada tumbuhan tingkat rendah dia melakukan fragmentasi. Kemudian ada tunas, contohnya pada bambu, dia bertunas. Yang ini adalah tunas bambunya. Tunas bambu ini biasanya berada di sekitar rumpun bambu yang sudah tua ya. Muncul biasanya tunas ini bisa saja muncul di dekat akar atau beberapa ada muncul di batangnya ya, pada bambu. Yang bertunas juga biasanya pisang ya. Pisang juga melakukan reproduksi vegetatif alami dengan bertunas. Oke, selanjutnya ada umbi lapis. Umbi lapis itu merupakan batang yang tumbuh di bawah tanah. Jadi ini batangnya ya. Kemudian menggembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Ini sisik daunnya sebetulnya. Jadi yang kita gunakan itu bukan akarnya, tapi sisik daunnya. Umbi lapis memiliki tunas samping. Nah, kalau misalnya bawang putih tuh ya kan suka banyak, atau bawang merah suka ada 2. Nah, itu namanya tunas samping yang akan tumbuh menjadi individu baru
uh, dan memungkinkan juga untuk memisahkan diri dari induknya. Oke, selanjutnya ini ada umbi batang, contohnya pada singkong dan kentang ya. Mohon maaf, contohnya pada kentang ini. Kalau untuk singkong itu di umbi akar ya. Umbi batang merupakan batang yang menggelembung di bawah tanah berisi cadangan makanan. Biasanya dimanfaatkan oleh hewan atau manusia sebagai bahan makanan. Gitu. Oke, selanjutnya ada rhizoma. Rhizoma itu akar tinggal, batang yang menebal, tumbuh di dalam tanah ya. Terdapat tunas dan sisik-sisik daun antar ruas. Kemudian ada juga stolon atau geragi. Biasanya kita lihat stolon atau geragi itu pada tumbuhan stroberi ya. Oke, selanjutnya ada reproduksi vegetatif secara buatan atau dengan campur tangan manusia. Contohnya adalah stek. Nah, beberapa stek itu merupakan cara perkembangbiakan melalui potongan batang atau cabang, terutama pada daerah buku. Nah, contohnya pada tumbuhan waru ya, dan tumbuhan tebu. Stek juga bisa diaplikasikan pada tumbuhan mawar ya. Singkong juga bisa dibudidayakan dengan cara stek. Yang kedua adalah cangkok. Cangkok ini khususon ya, hanya untuk tumbuhan dengan kambium, yang punya kambium. Tumbuhan yang berkambium bisa dicangkok. Merupakan perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang. Kemudian ditutupi oleh tanah atau sabut kelapa, didiamkan beberapa saat sampai akarnya keluar. Setelah itu kita potong, baru kita tanam di tempat yang baru. Cara cangkok ya. Kemudian mengenten atau menyambung. Contohnya ini nih, tumbuh-tumbuhan yang bisa disambung itu biasanya tumbuh-tumbuhan yang masih dekat kekerabatannya. Misalnya satu keluarga ya. Contohnya kita bisa mengenten Solanaceae misalnya pada keluarga Solanaceae. Misalnya kita bisa mengenten di bawahnya pohon terong, kita enten dengan pohon cabai rawit misalnya. Ya. Itu bisa kita enten. Usahakan diameter batangnya sama supaya mudah dan supaya cepat untuk mendapatkan hasil dari enten ini. Ini okulasi atau sambung mata tunas ya. Okulasi atau sambung mata tunas. Jadi mata tunas tumbuhan A itu kita buka, kemudian kita tempelkan dengan tumbuhan yang lain. Ini juga sama seperti mengenten, harus kekerabatan tumbuhan dengan kekerabatan yang dekat supaya berhasil ya. Oke, kemudian merunduk. Nah, biasanya tumbuh-tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan merunduk itu adalah tumbuhan dengan cabang yang lentur ya. Contohnya misalnya ada dahlia ya, bunga dahlia, ada juga apel. Nah, dia bisa dirundukkan. Jadi karena batangnya lentur, dia bisa ditarik ke bawah begitu. Kemudian nanti ini bisa kita ikat dulu. Nah, bagian ininya bisa kita ikat dulu. Didiamkan beberapa saat, nanti dia akan keluar akarnya. Setelah keluar akarnya, kita bisa potong dari sini dan kita tanam tumbuhan yang baru ini di tempat yang baru. Oke. Nah, selanjutnya ada reproduksi generatif pada tumbuhan. Waktu SD kita sudah tahu ya bahwa tumbuhan itu memiliki satu organ yang bernama bunga. Nah, pada bunga itu ada bagian bunga yang menghasilkan sel gamet jantan dan betina. Nah, coba masih ingat tidak? Sel gamet jantan itu dihasilkan oleh benang sari ya. Nah, serbuk sari dihasilkan oleh benang sari. Sedangkan sel gamet betina itu dihasilkan oleh putik. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini ya. Ini bagian, jadi bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bagian-bagiannya kita tahu ini adalah kelopak bunga, kemudian ada mahkota bunga,
ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putik, ada bakal biji. Disinilah ya terletak sel telur atau gamet betina. Ini ada tangkai bunga. Ya, kita lihat dulu bagaimana prosesnya. Nah, perkembangbiakan generatif ini khusus untuk tumbuhan berbunga atau tumbuhan berbiji. Kita sebut spermatopita ya, tumbuhan berbiji. Nah, peristiwa reproduksi generatif ini kita sebut sebagai penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan, bedanya apa? Penyerbukan itu sampainya serbuk sari di kepala putik, sedangkan pembuahan itu peristiwa dibuahinya sel telur oleh serbuk sari yang tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, proses penyerbukan itu tidak serta-merta dapat terjadi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penyerbukan dapat terjadi. Salah satu hal yang membantu penyerbukan adalah air. Nah, penyerbukan yang dibantu oleh air kita sebut sebagai hidrogami. Biasanya hidrogami terjadi pada tumbuhan-tumbuhan air. Ya. Oke. Selanjutnya ada penyerbukan yang dibantu oleh angin. Angin anemogami. Ya, biasanya tumbuhan-tumbuhan yang dibantu penyerbukannya oleh angin adalah tumbuhan yang memiliki serbuk sari yang ringan. Gitu. Ya. Contohnya pada padi misalnya, rumput. Nah, itu kan ringan ya. Jagung. Oke, selanjutnya Nah, entomogami. Entomo ini berarti serangga ya. Jadi entomogami itu adalah penyerbukan yang dibantu serangga. Nah, biasanya tumbuhan yang dibantu oleh serangga penyerbukannya ini merupakan tumbuhan dengan bunga yang berwarna menarik atau memiliki bau yang khas, sehingga mendorong serangga untuk datang dan membantu menyerbuki bunganya, begitu ya. Oke. Ya, ini tadi ya, berwarna cerah, memiliki kelenjar madu. Oke, selanjutnya ornitogami. Ornito itu burung. Ya, hampir sama seperti entomogami. Tumbuhan yang dibantu penyerbukannya oleh burung juga memiliki kelenjar madu, kemudian memiliki warna yang menarik ya, sehingga burung-burung mau datang untuk membantu penyerbukan pada bunga tersebut. Chiropterogami atau penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Nah, biasanya bunga yang dibantu penyerbukannya oleh kelelawar ini dia mekar pada malam hari ya, dan mengeluarkan bau yang khusus, berukurannya besar, sehingga memungkinkan untuk dibantu penyerbukannya oleh kelelawar. Ada juga malakogami. Malakogami itu berarti penyerbukan yang dibantu oleh siput. Nah, biasanya tumbuhan-tumbuhan yang terhampar ya, atau berada di tempat yang lembab, di habitatnya si siput, dapat dibantu penyerbukannya oleh siput, malakogami. Satu lagi antropogami. Antropo itu manusia ya, tumbuhan-tumbuhan yang dibantu penyerbukannya oleh manusia karena struktur benang sari dan putiknya yang tidak memungkinkan dia untuk melakukan penyerbukan sendiri. Contohnya kembang Wijayakusuma, anggrek ya. Nah, oke. Ini kita lihat pembuahan pada gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka. Contohnya adalah Pinus merkusii ya, atau beberapa tumbuhan konifer. Nah, pada gimnosperme ini gamet jantan dan betinanya dihasilkan pada strobilus atau konus.
Yang seperti ini kita sering lihat ya. Yang seperti ini adalah konus betina yang menghasilkan sel telur, dan yang kecil-kecil ini biasanya berukuran lebih kecil. Ini adalah konus jantan pada pinusnya. Dia menghasilkan serbuk sari. Oke. Ini secara umum saja proses penyerbukan itu dimulai ketika serbuk sari sampai di kepala putik ya. Kemudian serbuk sarinya ini akan membentuk bulu serbuk yang nantinya akan mengantarkan serbuk sari yang tadi, sel gamet jantan tadi, untuk menuju bakal biji ya. Nah, pembuahan bulu serbuk yang sudah menembus bakal biji itu akan terjadi pembuahan di antara sel gamet betina dan sel gamet jantannya. Kemudian nah ini adalah skemanya ya. Ini tadi bulu serbuk yang dia datang dan masuk ke bakal biji ya. Kemudian di dalam bakal biji ini sel gamet betina sudah membelah menjadi antipoda, zigot, dan endosperma. Nah, yang nanti yang akan dibuahi itu adalah zigotnya dan endospermanya pada angiosperma ya. Nah, sperma yang membuahi zigot itu nanti akan menjadi biji, sedangkan yang membuahi endosperma ini akan menjadi cadangan makanannya. Gitu. Nah, itulah sebabnya pada angiosperma itu kan tadi terjadi 2 kali pembuahan ya, disebut sebagai pembuahan ganda. Sedangkan pada gimnosperma hanya 1 kali saja, maka disebut sebagai pembuahan tunggal. Oke, itu mungkin materi untuk hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.